Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1326, Perdebatan. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Lu Zhou tidak menganggap serius kata-kata Kaisar Qin besar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi kamu hanya tidak bisa mentolerir Zhao Yu. Petik 2, petik 2. Setiap orang memiliki kelemahan, dan Kaisar Qin besar tidak terkecuali. Semua orang di ibu kota tahu tentang hubungan antara Kaisar dan Zhao Yu, mereka tahu bahwa hubungan ayah dan anak itu tidak baik. Namun, mereka tidak tahu alasan di baliknya. Di istana kerajaan, apakah itu pejabat sipil dan militer atau kasim atau pelayan istana, tidak ada dari mereka yang akan menyebut Zhao Yu atau Nyonya Qi jika tidak benar-benar diperlukan. Mendampingi raja sama dengan menemani seekor harimau. Terkadang, hanya satu kata yang salah yang dibutuhkan seseorang untuk kehilangan nyawanya. Lu Zhou secara alami tidak memiliki pertimbangan seperti itu. Tidak ada yang tidak bisa dia katakan. Kaisar tersenyum sebelum berkata, memang, aku telah mengabaikannya selama ini. Namun, itu bukan karena pilihan. Lagi pula, sebagai kaisar, saya tidak bisa menjalani kehidupan tanpa beban, saya memikul beban dunia di pundak saya. Jika Anda bahkan tidak bisa mengatur keluarga Anda, bagaimana Anda bisa mengatur dunia? Kata Lu Zhou. Kaisar secara singkat dibuat terdiam oleh kata-kata ini. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, kamu ada benarnya. Lu Zhou berkata, saya tidak suka bertele-tele. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Petik 2. Kaisar berkata dengan kecepatan yang tidak terburu-buru atau lambat, saya datang karena dua alasan hari ini. Pertama, saya ingin mengunjungi Zhao Residence. Kedua, saya ingin bertemu dengan ahli teratai emas yang pernah saya dengar. Lu Zhou mengangguk. Kemudian, setelah berdiri, dia berkata, kamu telah menyelesaikan kedua hal itu sehingga kamu dapat pergi sekarang. Ketika Kasim yang berdiri di belakang mendengar kata-kata Lu Zhou, ekspresinya tampak agak tidak wajar. Dia benar-benar ingin memarahi Lu Zhou. Kediaman Zhao adalah rumah dari putra kaisar. Jika ada yang harus pergi, itu pasti Lu Zhou. Namun, dia tahu itu bukan tempatnya untuk mengatakan apapun. Setelah bertahun-tahun menemani kaisar, jika dia masih tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk berbicara, dia akan hidup dengan sia-sia. Terlebih lagi, dia tahu bahwa di antara yang mulia atau mereka yang lebih kuat, status dan posisi tidak lagi berarti apa-apa. Satu-satunya hal yang memiliki arti adalah kekuatan mutlak. Adapun para prajurit dan pembudidaya yang mengikuti Kaisar Qin besar di sini, mereka tidak memiliki pemikiran yang rumit. Mereka hanya mendengarkan perintah kaisar. Mereka tidak akan melakukan apapun tanpa perintah kaisar. Kaisar terkekeh setelah mendengar kata-kata Lu Zhou. Kemudian, dia berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu menjadi seperti ini. Sekarang saya di sini, saya mungkin tidak akan datang lagi di masa depan. Anda datang jauh-jauh ke domain teratai hijau dari domain teratai emas, dan saya adalah penguasa domain teratai hijau. Jika saya pergi sekarang, apakah Anda yakin tidak akan menyesalinya? Jika Ming Shihin berada di posisi Lu Zhou, dia tidak akan ragu untuk berbalik dan pergi. Awalnya, Lu Zhou berencana untuk mempelajari kekuatan deduksi tak terbatas hari ini. Namun, sekarang Kaisar Great Qin ada di sini, dia harus mengesampingkannya. Bukan ide yang buruk untuk menyelidiki rahasia di balik token emas. Selain itu, berdasarkan cara berjalannya, mungkin saja dia bahkan tidak perlu berbuat banyak untuk menyelesaikan misi. Lu Zhou harus mengakui bahwa Kaisar sangat berbeda dari yang dia harapkan. Setelah beberapa saat, Lu Zhou duduk lagi. Kaisar tersenyum setelah melihat ini sebelum dia berkata, saya akan lebih langsung. Aku tidak akan menyia-nyiakan waktumu dan juga tidak akan membuang waktuku. Setelah itu, dia mengangkat suaranya sedikit sambil terus berkata, Zhou Ping telah cukup dihukum. Dia bawahanku, dan Great Qin masih membutuhkannya. Lu Zhou mengangguk. Aku bisa membiarkan Zhou Ping pergi dengan imbalan 3 token emas milikmu. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami Novel Ringan.com. Terima kasih. Kaisar tercengang dengan kondisi Lu Zhou. Dia telah meletakkan masalah tentang token emas di kompor belakang untuk waktu yang lama sehingga dia secara bertahap melupakannya. Dia bahkan tidak memerintahkan siapapun untuk menyelidiki masalah ini. Setelah beberapa saat, Kaisar menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun Zhou Ping penting, dia tidak bernilai 3 token emas. Lu Zhou tetap diam. Dia tahu Kaisar punya rencananya sendiri.
Kaisar memikirkannya sejenak sebelum dia berkata, saya bisa memberi Anda ketiga token sebagai ganti orang lain. Lu Zhou mengangkat alis. Wei Hao, yang selamat dari klan Meng, kata Kaisar. Lu Zhou mengerutkan kening. Kemudian, dia menjentikkan pergelangan tangannya dengan ringan. Sebuah segel palem berlayar di udara. Ekspresi Kaisar tetap tidak berubah meskipun dia terkejut dengan serangan mendadak Lu Zhou. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan segel telapak tangan juga. Bang! Segel palem emas dan hijau bertabrakan dan menghilang ke udara tipis. Seolah-olah embusan angin bertiup melewatinya, tidak menyebabkan kerusakan dan tidak menimbulkan riak. Lu Zhou berkata dengan jelas, namanya Ming Xiyin, dan dia adalah murid keempat saya. Belum lagi 3 token emas, bahkan tahtamu tidak cukup untuk ditukar dengannya. Kaisar sedikit terkejut. Dia tidak menyangka murid Lu Zhou memiliki begitu banyak beban di hati Lu Zhou. Beberapa saat sebelum ini, beberapa sosok telah terbang dan mendarat di belakang Yu Sangrong. Di antara mereka adalah Ming Xiyin. Ketika Ming Xiyin mendengar kata-kata Lu Zhou, dia sangat tersentuh. Matanya memerah ketika dia berkata, kata-kata guru benar-benar terlalu menyentuh. Yu Zhenghai, Yu Sangrong, Yuaner kecil, dan Keong. Petik 2, petik 2. Jangan menatapku seperti itu. Apa yang saya katakan datang dari lubuk hati saya, kata Ming Xiyin. Apakah semuanya dari lubuk hatimu omong kosong? Yu Zhenghai berkata sambil menatap Ming Xiyin dari sudut matanya. Kakak sulung, saya telah mempelajari pelajaran saya, kata Ming Xiyin sebelum dia terdiam. Untuk sementara waktu, keheningan menguasai halaman Lu Zhou. Kaisar terus mempertahankan senyum tipis di wajahnya. Tampaknya agak tidak sesuai dengan fisiknya yang kekar dan penampilannya yang gagah berani. Bagaimana mungkin seseorang yang berhasil menjadi kaisar suatu negara menjadi sederhana? Setelah beberapa saat, Kaisar memanggil, Si Wenzi. Si Wenzi berjalan mendekat dan dengan hormat bertanya, perintah Anda, Yang Mulia. Ceritakan tentang klan Meng, kata Kaisar. Iya, Si Wenzi membungkuk kepada Kaisar terlebih dahulu sebelum dia membungkuk pada Lu Zhou. Kemudian, dia perlahan berkata, Jenderal Meng adalah salah satu tangan kanan Yang Mulia. Yang Mulia menghargai bakatnya dan mempercayakannya dengan tugas-tugas penting. Dia memiliki 3 pasukan yang dia miliki. Pada saat itu, Jin besar sangat kuat dan bersekutu dengan 20 pasukan, menyebabkan masalah bagi Qin besar. Orang-orang Qin besar menderita dan hidup dalam kemiskinan pada waktu itu. Jenderal Meng, Jenderal Si, dan Jenderal Bai memiliki hubungan yang sangat baik dan berhasil mengalahkan Jin Agung di Gunung Xiao. Setelah jeda singkat, Si Wenzi melanjutkan, namun, kemudian Jenderal Meng mengerahkan ketiga pasukan dan mencoba melakukan kudeta. Dia mencoba memaksa Yang Mulia untuk turun tahta dan mencoba membunuh Kaisar. Untungnya, Jenderal Si dan Jenderal Bai berhasil membunuhnya di tengah kekacauan. Kemudian, Yang Mulia menunjukkan kekuatannya yang mengejutkan untuk mengintimidasi pasukan sebelum perdamaian akhirnya kembali. Yang Mulia penyayang dan tidak bermaksud menghukum semua anggota klan Meng. Namun, anggota klan Meng terus menyebarkan desas-desus dan berkolusi dengan pasukan asing. Pak Tua, jika Anda tidak percaya, Anda dapat bertanya kepada siapapun di jalan-jalan ibu kota. Dengarkan kata-kata jujur orang-orang tentang klan Meng. Jika saya berbohong, saya bersedia membayar dengan hidup saya, kata Zi Wenzi sebelum dia berlutut di tanah. Pada saat ini, Yu Zhenghai menunjuk Zi Wenzi dari jauh dan bertanya, kakak kedua, apakah menurutmu dia benar-benar bodoh atau dia berpura-pura bodoh? Yu Sangrong menjawab sambil tersenyum, menurut pendapat saya, kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Namun, jika dia benar-benar bodoh, maka itu akan terlalu membosankan. Petik 2, petik 2. Pada saat ini, Ming Xiyin melompat turun dari atas. Kemudian, dia menunjuk ke Zi Wenzi dan berkata, ini semua kata-katamu. Anda secara alami dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Semua orang, termasuk Kaisar Great Qin, menoleh untuk melihat Ming Xiyin. Setelah melihat Ming Xiyin, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Kemudian, dia berkata, aku akan memberimu 3 token emas, 10 batang rumput kehidupan mistik, 5 batu mikro mistik, dan 5 hati kehidupan bermutu tinggi sebagai imbalan untuknya. Di mata Kaisar, tidak ada yang tidak bisa disepakati selama manfaatnya cukup besar. Dia mengatakan kata-kata ini karena 1, dia mencoba untuk menyelidiki Lu Zhou, dan 2, dia sangat tertarik pada pemuda yang memiliki benih kekosongan besar. Lu Zhou bangkit dan berkata dengan suara yang dalam, sampai sekarang, kamu masih belum tahu tempatmu.
Astaga, segel palem emas berkedip yang dipenuhi dengan sejumlah besar kekuatan suci ditembakkan. Kaisar tersenyum. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kekuatanmu. Setelah mengatakan itu, Kaisar menghilang ke udara tipis lagi. Bang! Segel telapak tangan menghancurkan kursi. Mundur. Menyebar. Xi Wenzi dan Zi Wuzi buru-buru mundur. Pada saat berikutnya, Kaisar muncul di depan Lu Zhou. Tepat saat dia menyerang, Lu Zhou menyerang dengan segel telapak tangan lainnya. Bam! Energi dari tabrakan menyapu beberapa ribu meter hanya dalam sekejap. Bab 1327, Kartu Pengurangan Super. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Setelah melihat segel telapak tangan yang tampaknya biasa, tidak ada yang berani ceroboh dan segera mengambil sikap defensif. Dalam pertempuran antara para ahli, mudah bagi mereka untuk menghancurkan dunia. Mereka yang paling dekat dengan pertempuran juga akan menjadi orang-orang yang akan sangat terpengaruh. Kedua segel telapak tangan terus mendorong satu sama lain. Namun, setelah beberapa saat, ekspresi Kaisar Qin besar sedikit berubah. Dia bisa merasakan kekuatan yang kuat dan tak terduga dari jantung segel telapak tangan Lu Zhou. Oleh karena itu, dia buru-buru menarik segel telapak tangannya. Menjaga negara, segel telapak tangan melintas dan tiba-tiba melesat kembali ke telapak tangan Kaisar sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar lagi. Lu Zhou merasakan kekuatan misterius dan mendalam dari seberkas cahaya. Ledakan, garis cahaya menabrak segel telapak tangan Lu Zhou yang telah dijiwai dengan kekuatan sucinya. Gelombang energi horizontal, yang dihasilkan dari tumbukan, tersapu seperti tsunami ke segala arah dengan segera. Kaisar Qin besar, Xi Wenzi, Zi Wuzi, para pembudidaya, dan para prajurit terbang kembali pada saat yang bersamaan. Sungguh kekuatan yang kuat. Membela. Anggota Evil Sky Pavilion membangun energi pelindung mereka dan menggunakan senjata mereka untuk menahan energi dari tabrakan. Bangunan dalam jarak 1000 meter diratakan hanya dalam sekejap. Semuanya berantakan. Kediaman Zhao sedang terlatih-tatih di ambang kehancuran total dari gelombang energi ini saja. Lu Zhou dan Kaisar Qin besar saling berhadapan dari jauh di langit. Lu Zhou telah menanamkan seperempat dari kekuatan sucinya ke dalam segel telapak tangan, namun, itu hanya berhasil mengikat Kaisar. Itu jauh dari cukup untuk melukai Kaisar. Berdasarkan ini, dapat dilihat bahwa Kaisar tidak kalah dengan Yang Mulia. Faktanya, Kaisar jauh lebih kuat dari Tuo Basicheng. Kaisar berkata, mungkin, Anda adalah orang yang menyebabkan ketidakseimbangan. Sudah lama sekali sejak ada seorang ahli dari domain teratai emas. Pada saat ini, Zhao Yu meraung dari tanah, apa yang kamu lakukan? Kaisar melihat ke bawah dan berkata kepada Zhao Yu, pergi dan periksa ibumu. Jika dia mati, kamu akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas kematiannya. Zhao Yu membalas, dia pikir ini akan membuat Kaisar berpikir dua kali. Sayangnya, Kaisar berkata, jika dia mati, maka jadilah itu. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com. Terima kasih. Kamu, melihat Zhao Yu hendak berdebat, Kaisar mengerutkan kening dan menekan tangannya ke bawah dengan kekuatan gunung. Ledakan, sebuah kekuatan misterius menghantam Zhao Yu, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Bawa dia pergi. Perintah Kaisar Qin besar, dipahami. Dua ahli istana segera terbang menuju Zhao Yu. Zhao Yu menjadi pucat karena ketakutan dan menahan rasa sakit saat dia berteriak memohon, Tuan Tua. Membantu, tolong aku. Zhao Yu tidak yakin apakah Lu Zhou akan mengambil tindakan. Lagi pula, orang luar biasanya tidak akan ikut campur dalam konflik ayah dan anak. Lagi pula, seperti kata pepatah, bahkan seekor harimau tidak akan memakan anaknya. Sampai sekarang, Kaisar benar-benar tidak menyakitinya. Paling-paling, dia akan dipenjara sekarang. Yang mengejutkan Zhao Yu, Lu Zhou melancarkan dua serangan telapak tangan berturut-turut sebelum terbang menuju dua ahli istana. Kedua ahli istana menjadi pucat karena ketakutan, lengah. Mereka buru-buru mengangkat tangan mereka untuk memblokir serangan telapak tangan. Ledakan, ledakan. Kedua ahli istana dikirim terbang segera. Dengan itu, Zhao Yu buru-buru berlari untuk bergabung dengan orang-orang dari Paviliun Langit Jahat. Semua pembudidaya menghela nafas dan menggelengkan kepala saat mereka melihat punggung Zhao Yu yang menyedihkan. Tindakannya tidak berbeda dengan menamparkan wajah Kaisar. Seperti yang diharapkan, Kaisar sangat marah. Apakah pantas bagimu untuk melakukan ini untuknya? Niat membunuh melonjak dari tubuh Lu Zhou saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata,
aku telah memberimu banyak kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Anda menolak untuk mengambil jalan yang mudah dan bersikeras melakukan hal-hal dengan cara yang sulit. Pada saat yang sama, kartu pengurangan yang canggih dan ditingkatkan muncul di tangan Lu Zhou. Kaisar Qin besar sangat tanggap. Ketika tangan Lu Zhou bergerak sedikit, dia merasakan perubahan halus pada aura Lu Zhou. Dengan ini, dia mengeluarkan apa yang tampak seperti benda yang terbuat dari batu giok putih. Kemudian, dia dengan tenang berkata, "Aku tidak ingin melawanmu." Sudah terlambat. Lu Zhou dengan tegas menghancurkan kartu pengurangan tingkat lanjut dan ditingkatkan. Energi yang tembus cahaya dan tidak dapat dipahami mulai terbentuk di tangannya. Pada saat ini, Kaisar Great Qin merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah lama sejak jantungnya berpacu seperti itu. Instingnya mengatakan kepadanya bahwa dia harus menyerang terlebih dahulu. Dia buru-buru melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya misterius muncul lagi. Astaga! Kaisar menghilang dan muncul kembali di atas Lu Zhou. Cahaya di tangannya sangat menyilaukan, menyebabkan semua orang menyipitkan mata. Dunia menjadi putih sesaat. Kecepatan Kaisar meningkat ke titik di mana sepertinya dia bisa melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Itu membuatnya tampak seperti dia telah menjadi tidak terlihat. Bahkan Lu Zhou tidak bisa menangkap gerakannya. Ini adalah kekuatan dari hukum ruang. Kartu blok kritis -1. Lu Zhou segera melafalkan mantra untuk kekuatan deduksi tak terbatas dari tulisan surgawi. Mungkin, itu karena dia baru saja mempelajari kekuatan deduksi tak terbatas atau pengalaman bertarungnya yang kaya, tapi dia secara naluriah menggunakan kekuatan deduksi tak terbatas. Tak lama kemudian, pemandangan ajaib muncul di depan matanya. Dia melihat semua kemungkinan lokasi Kaisar Qin besar, depan, belakang, kiri, kanan, timur, selatan, barat, utara. Adegan melintas dengan kecepatan tinggi. Namun, dia tidak melihat kekuatan kartu pengurangan di salah satu adegan. Tidak sampai dia melihat ke sudut kiri atas dia akhirnya melihatnya. Pada saat ini, kekuatan deduksi tak terbatas terputus. Pada saat yang sama, suara Kaisar terdengar di udara. "Aku menyuruhmu turun." Lu Zhou telah mengurangi dari kekuatan penulisan surgawi lokasi Kaisar. Dia mengarahkan pusaran di tangannya ke arah itu segera. Pada saat yang sama, dia bergerak mundur. Kaisar mengerutkan kening. Apa ini? 5 pusaran melesat keluar dan mengepung Kaisar sebelum mengenainya. Dia mendengus sebelum dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang merembes ke seluruh tubuhnya. Dia ingin menggunakan teknik agungnya untuk pergi, tetapi rasanya seolah-olah kematian mencengkeram kakinya dengan erat saat sepasang tangan hitam meraih kakinya, mencegahnya pergi. Itu sama untuk lengannya. 4 tangan hitam besar menahan keempat anggota tubuhnya, melumpuhkannya. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, tapi itu sia-sia. Tiba-tiba, tangan hitam yang lebih besar tiba-tiba mengulurkan tangan ke arah jantungnya dari kehampaan. Sementara itu, di mata semua orang, mereka hanya melihat anggota tubuh Kaisar yang tampak ditarik kencang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mereka bisa melihat ketakutan, kemarahan, kepanikan, keputusasaan melintas di matanya saat ini. Berdengung, astrolabe Kaisar muncul pada saat ini. Meskipun astrolabe itu tidak besar, semua orang dengan jelas melihat pola di atasnya, 36 segitiga melintas sebentar sebelum 22 lampu berbeda bersinar. 22 bagan kelahiran. Semua orang terkejut. Astaga, astaga. Pada saat ini, 2 hati kehidupan terbang keluar dari astrolab. Setelah itu, 5 lampu berbeda di astrolabe segera meredup sebelum menghilang. Seolah-olah mereka tidak pernah ada sebelumnya. Lu Zhou melambaikan tangannya, dan 2 hati kehidupan terbang ke tangannya. Pada saat ini, Kaisar Qin besar akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya sekarang setelah kematian telah pergi. Ekspresi ketakutan Kaisar agak tidak enak dilihat. Giok putih di tangannya tiba-tiba bergetar sebelum berubah menjadi seberkas cahaya putih dan melesat ke arah istana kerajaan. Seseorang dari Great Void, aku akan menunggu untuk Anda. Pada saat yang sama, jubah naga berkibar dan jatuh dari langit. Bukankah saya mengatakan Anda tidak akan memiliki hasil yang baik hari ini jika Anda bertahan dalam bertindak seperti itu? Mengapa kamu tidak percaya padaku? Lu Zhou mengira Kaisar Qin besar akan cerdas dan bijaksana. Jika tidak perlu, dia tidak ingin membuat musuh selama waktunya di wilayah Lotus Hijau. Lu Zhou melirik jubah naga yang akhirnya mendarat di tanah sebelum dia mengalihkan pandangannya ke Zi Wenzi, Zi Wuzi, dan para pembudidaya istana. Zi Wenzi dan Zi Wuzi terus mundur. Adapun para pembudidaya, beberapa dari mereka duduk lemas di tanah,
beberapa dari mereka menjadi pucat dan pingsan, dan beberapa dari mereka hanya mundur dengan kaki gemetar. Lu Zhou berkata, jangan biarkan mereka pergi. Bab 1328, Rahasia Kaisar Qin Besar. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Setelah Lu Zhou memberi perintah, Qiongqi melompat ke depan dengan swoosh dan mendarat di depan orang banyak. Itu memamerkan taringnya dan memelototi mereka. Ming Xiyin berdiri di punggung Qiongqi dan menatap kerumunan dengan senyum di wajahnya. Kait pemisah di tangannya berkilauan dingin. Basis kultivasi Ziwenzi dan Ziwuzi lebih tinggi dari Ming Xiyin sehingga mereka pasti bisa melarikan diri darinya. Namun, mereka tidak melupakan apa yang terjadi terakhir kali mereka mencoba melarikan diri. Mereka tidak tahan dengan harga mencoba melarikan diri lagi. Beberapa saat yang lalu, mungkin, mereka masih mendapat dukungan dari Kaisar Qin Besar. Namun, mereka tidak memiliki siapapun untuk mendukung mereka sekarang. Semua orang melihat Kaisar melarikan diri. Setelah beberapa saat, Ziwenzi dan Ziwuzi berlutut dengan bunyi gedebuk. Mereka dengan patuh menyerah. Itu lebih seperti itu, kata Ming Xiyin sambil tersenyum. Lu Zhou berkata, tahan saja dua dari mereka. Semua orang bisa nyahlah. Para pembudidaya bingung ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka tidak tahu apakah mereka harus pergi atau tidak. Bagaimanapun, pembudidaya besar memiliki temperamen yang aneh. Bagaimana jika mereka terbunuh segera setelah mereka berbalik untuk pergi? Tuanku telah menunjukkan belas kasihan, kenapa kalian semua masih di sini? Cepat dan enyahlah. Little Yuaner berkata dengan keras. Kecuali Ziwenzi dan Ziwuzi, yang lain buru-buru pergi. Semua bawahan yang lemah ini tidak berguna sebagai sandera. Bahkan, mungkin tidak ada gunanya menyandera Ziwenzi dan Ziwuzi. Lu Zhou mendarat dan menatap kedua bersaudara itu. Apakah 22 bagan kelahiran Kaisar meningkatkan kepercayaan diri Anda? Ziwenzi dan Ziwuzi terus melambaikan tangan sambil berkata, tidak, tidak. Dia adalah Kaisar. Kami hanya mengikuti perintah. Lagi pula, bahkan jika dia ingin kita mati, kita hanya bisa menyetujuinya. Kamu ahli dan master dari Great Jin. Kaisar Qin Besar menghancurkan jin besar jadi kamu seharusnya menaruh dendam padanya. Lu Zhou tidak mengerti mengapa kedua bersaudara itu beralih kesetiaan. Orang yang cerdas tahu bagaimana memilih siapa yang harus diikuti. Jika Anda bersedia menerima kami akan mengikuti Anda sampai mati tanpa ragu-ragu, kata Ziwenzi. Kau salah paham. Anda tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan Evil Sky Pavilion, kata Lu Zhou. Petik 2, petik 2. Jika mungkin, Ziwenzi dan Zuwuzi merasa lebih buruk dari sebelumnya. Mereka tidak seperti ikan di atas talenan, menunggu untuk disembelih. Lu Zhou memandangi dua bersaudara yang memasang ekspresi tidak sedap dipandang di wajah mereka saat dia bertanya, katakan yang sebenarnya. Apakah Kaisar pergi ke Pillar of Destruction? Ziwenzi tidak peduli tentang apapun pada saat ini dan buru-buru menjawab dengan sangat rinci, ya. Dia pergi ke Pillar of Destruction di Bushi dan mendapatkan tanah Great Void di sana. Apalagi? Lu Zhou bertanya. Banyak rumput kehidupan mistik, batu mikro yang dalam, teratai api, teratai salju, ginseng darah, rumput jiwa surgawi, batu ilusi, tanah Great Void. Ziwenzi terus mengoceh. Dia bahkan tidak melewatkan detail yang tidak penting. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com. Terima kasih. Setelah mendengar kata-kata ini, Zhao Yu berkata dengan marah, apakah kamu mengatakan dia memiliki banyak teratai api, teratai salju, dan ginseng darah? Ziwenzi secara alami mengerti mengapa Zhao Yu marah. Dia berbalik dan bersujud pada Zhao Yu sambil berkata, Yang Mulia melarang kami membicarakan hal ini. Tuan Muda Zhao, tolong tenanglah. Dikatakan bahwa seekor harimau tidak akan memakan anaknya sendiri, tetapi apa yang dilakukan Kaisar Great Qin bahkan lebih menyebalkan daripada jika dia membunuh putranya. Ziwenzi tidak mengatakan apa-apa. Bahkan, dia juga tidak tahu alasan di balik tindakan Kaisar tersebut. Dia hanya bisa menahan amarah Zhao Yu dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ming Xiyin berkata dengan marah, kenapa kamu terlihat sangat sedih? Di mana kepercayaan diri dan kesombongan Anda dari sebelumnya? Petik 2. Lu Zhou bertanya, karena Kaisar adalah guru yang mulia, mengapa dia tidak mencoba untuk menyingkirkan 4 guru mulia lainnya dan menyatukan semua orang di bawah Panji Qin Besar? Bagaimanapun, dia jelas sangat ambisius. Equalizer dari Great Void berfungsi sebagai pencegah. Sebelumnya,
dia mengandalkan beberapa teknik rahasia kuno untuk menekan basis kultivasinya ke tahap 17 chart. Namun, setelah ketidakseimbangan, dia tidak lagi ragu. Namun, dia tidak mengharapkan Yang Mulia Tuan Tuoba dan Yang Mulia Tuan Ye mati, jawab Xi Wenzi. Apa batu giok putih di tangannya itu? Lu Zhou bertanya. Itu disebut giok naga putih. Itu adalah relik suci tingkat fusi, kata Xi Wenzi. Kemudian, setelah menyelinap melihat Lu Zhou, dia menambahkan, saya tidak tahu apa-apa lagi tentang itu. Apalagi yang ada di sana? Lu Zhou bertanya. Xi Wenzi menjawab, ada formasi kuno di istana. Jika tidak perlu, saya sarankan. Sarankan apa? Siapa yang peduli dengan formasi? Ini seperti selembar kertas di depan tuanku. Siapa yang Anda coba untuk menakut-nakuti? Kamu hanya seekor katak yang hidup di dasar sumur yang mencoba memberi nasihat. Orang-orang dari Evil Sky Pavilion menggelengkan kepala tanpa berkata-kata. Mereka semua bisa melihat betapa kesalnya Ming Shiyin sejak datang ke wilayah Lotus Hijau. Semuanya membuatnya kesal, dan dia selalu marah. Namun, mengingat identitasnya, hubungannya dengan klan Meng, dan apa yang dilakukan beberapa orang di sini padanya, mereka bisa memahaminya. Kau benar, kau benar. Mohon maafkan saya, Pak Tua. Lu Zhou terus bertanya, apakah ada ahli lain di istana? Selain kita berdua, ada 4 wali hebat dan kepala Kasim Gao Cheng. Kekuatan mereka tidak kalah dengan orang-orang dari Freeman. Namun, di depan Pak Tua, mereka tidak layak disebut, kata Xi Wenzi. Tidak ada perubahan dalam ekspresi Lu Zhou, tetapi di dalam hati, dia bertanya-tanya bagaimana dia harus berurusan dengan begitu banyak ahli. Dia tahu masalah ini tidak bisa terburu-buru, dan dia harus mempertimbangkan semuanya dengan hati-hati. Sekarang dia telah menyodok sarang lebah yang merupakan Kaisar Gridkin, dia harus dengan hati-hati dan sepenuhnya menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, domain Lotus Emas akan berada dalam bahaya. Akhirnya, Lu Zhou mengangguk dan berkata, mengingat kinerjamu, aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini. Xi Wenzi sangat gembira. Tuan Tua, mengapa Anda tidak membawa kami masuk? Kami berjanji untuk melakukan yang terbaik dan tetap setia pada Evil Sky Pavilion. Lu Zhou berkata tanpa nada, jangankan kalian berdua, bahkan jika Kaisar Qin besar berlutut di depanku dan memohon padaku, aku mungkin tidak akan menerimanya. Selain itu, Anda mengkhianati Jin besar dan Kaisar, apa yang kamu ketahui tentang kesetiaan? Petik 2, Xi Wenzi tidak bisa berkata-kata. Sekarang setelah karakter dan kesetiaannya terbukti bermasalah, siapa yang berani mempertahankannya di sisi mereka? Lu Zhou tidak mengerti mengapa Kaisar akan menjaga kedua orang ini di sisinya. Bawa mereka pergi, perintah Lu Zhou. Tunggu, Xi Wenzi mengangkat tangannya. Lu Zhou merasa bahwa Xi Wenzi masih menyimpan rahasia jadi dia berkata, bicaralah. Xi Wenzi menelan ludah sebelum berkata, saya ingin bernegosiasi dengan Anda, Pak Tua. Saya tahu saya tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi, tetapi saya hanya ingin hidup. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, kan? Petik 2. Ming Shiyin hendak mengutuk. Dia tidak percaya ada orang yang tidak tahu malu seperti itu. Lu Zhou mengangkat tangannya untuk menghentikan Ming Shiyin sebelum dia berkata, aku akan memberimu kesempatan. Namun, jika informasi yang Anda berikan tidak berharga, Anda akan mati. Xi Wenzi melihat ke kiri dan ke kanan sebelum dia menunjuk Ming Shiyin dan berkata, suruh dia pergi. Petik 2, Ming Shiyin hendak melompat ke dalam kemarahan ketika Lu Zhou berkata, pergi. Baik, aku akan mematuhimu, Tuan. Jika Anda membutuhkan saya, panggil saja saya. Saya akan segera datang, kata Ming Shiyin sambil mundur ke kejauhan. Xi Wenzi buru-buru menekan auranya sebelum dia mengirimkan suaranya secara telepati. Saya ingat suatu kali, saya pergi ke istana untuk menemui Kaisar. Saat itu, dia baru saja selesai mandi dan hendak berganti pakaian. Saya ingat mencium bau kediaman Meng. Bau kediaman Meng. Lu Zhou mengangkat alis sebelum memberi isyarat agar Xi Wenzi melanjutkan. Aku tidak akan pernah melupakan bau itu dalam hidupku. Itu adalah bau darah dan kematian. Sayangnya, sebelum saya bisa menciumnya lebih jauh, baunya hilang sama sekali, kata Xi Wenzi. Apakah kamu mengatakan bahwa Kaisar membantai semua orang di kediaman Meng? Terlepas dari baunya, fakta bahwa Kaisar telah mandi dan baru saja akan berganti pakaian menunjukkan bahwa kemungkinan besar dia sedang membersihkan noda darah. Xi Wenzi menggelengkan kepalanya dan berkata, itulah yang saya pikirkan pada awalnya. Namun,
Ketika Yang Mulia memanggil saya ke dalam ruangan, saya tidak menemukan sesuatu yang aneh. Lu Zhou bertanya, apakah indera penciumanmu sangat bagus? Setelah mendengar kata-kata ini, Zi Wenzi tidak bisa menahan diri untuk tidak percaya diri. Dia berkata, saya memiliki 14 bagan kelahiran, dan 7 diantaranya terkait dengan indera penciuman saya. Bukankah itu hanya membuang-buang ruang di istana kelahiranmu? Meskipun hanya satu kemampuan, itu memiliki banyak kegunaan. Kata Zi Wenzi. Jika itu adalah kemampuan yang benar-benar luar biasa, Lu Zhou mungkin akan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Namun, dia tidak hanya memiliki kekuatan penciuman dari tulisan surgawi, bahkan jika tidak, dia pikir tidak ada gunanya mengorbankan begitu banyak lokasi di istana kelahiran hanya untuk meningkatkan satu kemampuan. Zi Wuzi menimpali pada saat ini, kakakku pernah melihat Bian di dekat kolam teratai di Gunung Selatan. Bian memiliki hidung yang tajam dan dapat dianggap hampir tiada taranya. Namun, itu masih bukan tandingan saudaraku. Petik 2. Lu Zhao secara alami tahu kemampuan Bian dengan sangat baik. Memang, indera penciumannya luar biasa. Namun, indera penciumannya masih berada di urutan kedua setelah pertahanannya. Faktanya, karena dia tidak berpikir itu akan banyak membantu, dia meninggalkannya di Gunung Golden Court. Lu Zhou mengangguk dan berkata, Kaisar tidak bodoh. Jika dia membunuh orang-orang di kediaman Meng, bagaimana dia bisa mengungkapkan petunjuk apapun di depan Anda? Jika apa yang Anda katakan itu benar, kemungkinan dia membantai semua orang di kediaman Meng. Zi Wenzi tercengang. Dia tidak bisa membantah kata-kata Lu Zhou. Namun, dia benar-benar tidak mengerti pikiran Kaisar. Kaisar cenderung gila dan kadang-kadang tidak sesuai karakter. Misalnya, saat dia memotong lengannya dan saudaranya. Ada juga Zhou Ping yang secara luas diakui Kaisar sebagai senjatanya. Namun, seseorang seperti Kaisar harus tahu bahwa hanya satu Zhou Ping tidak cukup bahkan jika Zhou Ping kuat. Pada akhirnya, Zi Wenzi berkata, saya tidak berani menebak-nebak lagi. Saya hanya bisa memberitahu Anda apa yang saya ketahui. Zi Wenzi dan Zi Wuzi terus berlutut tanpa suara. Lu Zhou melambaikan lengan bajunya dan berkata, pergi. Zi Wenzi sangat gembira. Dia meraih Zi Wuzi dan buru-buru terbang. Lu Zhou berbalik dan melirik Ming Xin. Dia tidak mengatakan apa-apa dan kembali ke kamarnya. Malam. Lu Zhou mengeluarkan 2 hati kehidupan yang diperolehnya dari Kaisar Qin besar. Dia tidak bisa mengidentifikasi mereka sampai Kong Wen melihatnya. Yang memiliki energi yang kaya dan aura yang kuat adalah hati kehidupan yang hebat yang berasal dari Heloyu, seorang kaisar binatang. Yang lainnya adalah jantung kehidupan Zhu Huai, seorang raja binatang buas. Kaisar Qin besar memiliki 22 bagan kelahiran, dan kartu pengurangan membantunya mendapatkan hati kehidupan ke-21 dan ke-22 kaisar. Lu Zhou mengangguk puas, keberuntungannya agak baik. Hati kehidupan ke-22 adalah hati kehidupan kaisar binatang. Secara umum, semakin dekat bagan kelahiran dengan percobaan kelahiran, semakin kuat hati kehidupan yang mengaktifkannya. Di sisi lain, jantung kehidupan yang mengaktifkan grafik kelahiran segera setelah percobaan kelahiran umumnya lebih lemah. Misalnya, jantung kehidupan bagan kelahiran ke-6 sedikit lebih baik daripada jantung kehidupan bagan kelahiran ke-7. Karena Kaisar Qin telah melewati 3 ujian kelahiran, jantung hidupnya yang terkuat seharusnya yang digunakan untuk mengaktifkan bagan kelahiran ke-18. Namun demikian, Lu Zhou cukup puas dengan kehidupan Raja Binatang dan Kaisar Binatang yang dia peroleh. Selanjutnya, Lu Zhou menggunakan kekuatan surgawi yang tersisa dan mengaktifkan pilar ketidakkekalan, meningkatkan kecepatannya menjadi 100 kali lebih cepat. Lebih cepat, dan itu tidak akan banyak menguntungkan kultivasinya. Lagi pula, ini tidak benar-benar mengontrol waktu tetapi kecepatan sirkulasi. Setelah itu, dia mengeluarkan istana kelahirannya dan menempatkan jantung kehidupan Zhu Huai. Jantung kehidupan Zhu Huai melayang di atas istana kelahirannya sejenak sebelum mulai tenggelam ke dalamnya, memulai proses pengaktifan bagan kelahiran ke-14. Karena dia baru saja melewati ujian kelahiran belum lama ini, rasa sakit untuk mengaktifkan bagan kelahiran tidak banyak. Yang harus dia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Dengan efek pilar ketidakkekalan, dia seharusnya bisa menyelesaikan prosesnya dalam waktu 2 hari. Setelah itu, dia tidak lagi memperhatikan pengaktifan bagan kelahirannya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan avatar wawasan 5 daun 100 kesengsaraan berwarna biru. Setelah mengaktifkan bagan kelahiran ke-14, dia akan mendapatkan 3.000 tahun kehidupan lagi. Secara total, ia akan memiliki 16.000 tahun kehidupan.
Mengorbankan tahun-tahun hidupku untuk meningkatkan avatar biru tidak sepadan. Saya mungkin juga memberikannya kepada pilar ketidakkekalan. Kesengsaraan petir. Lan Xie sengaja menarik kesengsaraan petir menggunakan 30.000 prasasti Dao di Menara Putih. Namun, itu hanya bisa dipicu dengan menggunakan matahari, bulan, dan roda bintang yang berfungsi sebagai jangkar dan pemandu. Itu cara yang bagus untuk mengupgrade avatar biruku, gumam Lu Zhou pada dirinya sendiri. Tidak hanya kesusahan petir yang dapat meningkatkan avatar birunya, tetapi dia juga dapat meningkatkan umurnya. Namun, dia hanya bisa mencoba ini setelah melewati ujian kelahiran berikutnya. Pada saat ini, dia masih harus mengaktifkan 4 grafik kelahiran lagi sebelum dia harus melewati percobaan kelahiran ketiganya. Lagi pula dia tidak terburu-buru. Pada siang hari, keesokan harinya, Lu Zhou mendengar suara yang tajam. Hati kehidupan Zhu Huai benar-benar tertanam di istana kelahiran, dan sekarang ada pola yang berbeda di tempat dulu. Butuh waktu lebih lama dari yang diharapkan Lu Zhou. Berdasarkan peningkatan 100 kali dari pilar ketidakkekalan, itu berarti dia membutuhkan 100 malam dan pagi hanya untuk mencapai tahap ini tanpa pilar ketidakkekalan. Ketika datang untuk mengaktifkan bagan kelahiran, ada 3 tahap, awal, tengah, dan akhir. Pada tahap awal, tidak cocok untuk mengaktifkan bagan kelahiran tanpa periode istirahat yang lama di antaranya karena ketidakstabilan alam. Waktu terbaik untuk mengaktifkan grafik kelahiran adalah pada tahap selanjutnya. Saat ini, setelah mengaktifkan 13 bagan kelahiran, Lu Zhou masih berada di tahap tengah. Namun, karena pilar ketidakkekalan dan mutiara jiwa surgawi, dia dengan lancar mengaktifkan bagan kelahirannya dan melewati ujian kelahiran keduanya. Selain itu, ia juga berhasil memperkuat istana kelahirannya. Sekarang aktivasi bagan kelahiran telah melanjutkan ke tahap berikutnya, pusaran terbentuk di atas istana kelahiran. Lu Zhou menutup matanya lagi dan terus berkultivasi. Pada saat yang sama, di istana, guyuran, Kaisar Qin besar duduk di bak obat saat dia membenturkan tangannya ke air panas dan dengan marah berkata, bawakan aku lebih banyak rumput kehidupan mistik. Anda, yang mulia, saya telah menempatkan 10 batang rumput kehidupan mistik ke dalam bak mandi, kata Gao Cheng ketakutan. Kaisar bingung. Dia telah menghabiskan 2 hari berendam di bak obat, tetapi tidak ada tanda-tanda dia memulihkan bagan kelahirannya. Setelah beberapa saat, Kaisar bertanya dengan suara rendah, lalu mengapa tidak ada efek? Apakah batang rumput kehidupan mistik itu palsu? Tentu saja, mereka nyata. Yang mulia, harap tenang. Gao Cheng berkata, kamu tidak bisa terburu-buru dalam memulihkan bagan kelahiranmu. Kaisar berkata dengan gigi terkatup, awalnya, saya hanya ingin menguji kekuatannya, aku tidak berharap. Pangkalan kultivasi orang ini dari domain teratai emas tidak terduga. Sebaiknya hindari dia. Jika Yang Mulia ingin melampiaskan kemarahan Anda, kami dapat mengirim beberapa orang untuk membunuh beberapa muridnya, kata Gao Cheng. Kaisar tidak menanggapi kata-kata ini. Sebaliknya, dia melirik Gao Cheng dari sudut matanya dan bertanya, si Wenzi dan si Wuzi belum kembali. Saya khawatir mereka tidak akan kembali, kata Gao Cheng. Kirim bayi ke kediaman Zhao. Saya tidak peduli metode apa yang dia gunakan, tetapi dia harus membawakan saya beberapa kepala mereka, kata Kaisar. Ya Yang Mulia, malam berikutnya, bayi, yang berada jauh dari kota Xiangyang, menerima perintah. Dia mengendarai pedang terbangnya dan menembak ke arah kediaman Zhao seperti seberkas cahaya. Bab 1329, Pakar Memukul Tembok. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Bai Yi dan Si Qishu keduanya jenderal dan kaisar orang-orang terpercaya Qin besar. Setelah pertempuran di Gunung Xiao, Bai Yi lebih dari memenuhi syarat untuk memegang posisi tinggi di tentara. Namun, mengingat ilmu pedang Bai Yi, Kaisar Qin besar memindahkan Bai Yi dari tentara dan menjadikan Bai Yi salah satu anteknya. Di permukaan, Bai Yi tampak seperti pejabat yang menganggur. Sebenarnya, Bai Yi diam-diam membantunya menghilangkan duri di sisinya. Di masa lalu, ada seorang pejabat yang terkesan dengan pencapaian Bai Yi selama pertempuran di Gunung Xiao. Namun, ketika dia mencoba mengikat Bai Yi ke tujuannya, dia dibunuh oleh Bai Yi. Sejak saat itu, Kaisar memandang Bai Yi sebagai orang kepercayaannya. Bulan redup dan angin kencang ketika Bai Yi tiba di dekat sekitar kediaman Zhao. Dia berhati-hati dan sabar seperti seorang pemburu saat dia mengamati sekelilingnya. Setelah Zhao Yu menemukan kebenaran, dia telah sepenuhnya mengubah pembantu di kediaman sehingga tidak ada orang dalam untuk membantu Bai Yi. Karenanya,
dia hanya bisa mencari peluang sendiri. Bai Yi berdiri di dekat batang pohon yang menjulang tinggi di tepi hutan di luar kediaman Zhao. Ekspresi skeptis terlihat di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana Yang Mulia kalah. Sebelum dia datang ke sini, dia sudah menerima berita bahwa Kaisar Qin besar terpaksa melarikan diri setelah bertukar pukulan dengan ahli di kediaman Zhao. Karena dia adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui rahasia kekuatan sejati Kaisar, fakta bahwa Kaisar terpaksa melarikan diri memberitahunya bahwa ahli itu lebih kuat daripada Tuan Yang Mulia. Karena itu, dia ekstra hati-hati. Tidak heran mereka berani membunuh si Qixu. Untungnya, saya tidak mengikuti Zi Wenzi di sini, pikir Bai Yi dalam hati, lega. Meskipun basis kultivasi Zi Wenzi dan Zi Wuzi tidak buruk, mereka suka menggunakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Bai Yi berpikir keduanya pantas mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Duo ini hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena bertemu lawan yang tangguh. Tiba-tiba, Bai Yi mendengar suara pedang energi dan buru-buru terbang ke arah suara itu untuk melihatnya. Bai Yi lahir dengan cinta yang melekat pada pedang. Dia juga secara luas diakui sebagai pendekar pedang yang sangat terampil di kota Xiangyang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa suara itu berasal dari pedang energi? Dia melakukan perjalanan di sepanjang tepi hutan dan berjalan ke timur. Dalam kegelapan malam, dia tampak seperti serigala liar. Dia mengerutkan alisnya ketika dia berhenti di sebuah bukit dan melihat ke arah suara itu. Itu tidak datang dari kediaman Zhao. Kemudian, seringnya lebar muncul di wajahnya sebelum dia berkata, sepertinya bahkan surga ada di pihakku. Aku akan membawa kepalamu ke Yang Mulia. Bai Yi terbang ke tenggara. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh teh, dia samar-samar bisa mendengar suara air mengalir dari kaki gunung kecil di tenggara kediaman Zhao. Bai Yi tidak berhenti. Dia melompat ke udara dan terbang ke atas gunung. Dia berdiri di ketinggian sehingga bisa melihat jauh ke depan. Kemudian, dia mendarat diam-diam di atas batu besar. Batu besar itu secara strategis disembunyikan oleh pepohonan di sekitarnya. Bai Yi melihat ke bawah dan melihat sosok keabu-abuan berkedip-kedip saat pedang energi melayang di udara. Karena pencahayaan redup, dia tidak bisa melihat bahwa itu sebenarnya adalah pendekar pedang berbaju hijau. Pendekar pedang berbaju hijau itu tiba-tiba berhenti. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com. Terima kasih. Pedang energi yang tak terhitung jumlahnya yang berputar di udara seperti tornado tiba-tiba berhenti seolah-olah membeku. Bai Yi merasa tidak bisa berkata-kata saat melihat ini. Dia memuji dalam hati, sungguh kendali yang hebat. Pendekar pedang berpakaian hijau itu berbalik sedikit, dan pedang energi menghilang pada saat yang sama. Kemudian, seberkas cahaya merah terbang ke sarungnya. Pendekar pedang berpakaian hijau itu melihat ke samping dan berkata, gerakanku ini dapat dengan mudah mengendalikan lebih dari 1 juta pedang energi. Bagaimana menurutmu, kakak senior sulung? Petik 2. Ada orang lain. Bai Yi menoleh. Seseorang berjalan keluar dari bayang-bayang ke tanah yang diterangi cahaya bulan. Dia tersenyum dan berkata, basis kultivasimu telah melampaui milikku, tapi itu tidak penting. Tidak akan lama sebelum aku menyusulmu. Berdasarkan ini, dapat dilihat bahwa jalan untuk memutuskan teratai lebih mudah. Mayoritas dari mereka yang memotong teratai mereka tertinggal di belakang mereka yang tidak, kata Yu Sangrong. Tidak ada gunanya membahas mana yang lebih mudah atau lebih sulit. Aku bisa meniru gerakanmu itu dengan pedangku, kata Yu Zhenghai sebelum Jasper Sabre terbang keluar dari pinggangnya. Jasper Sabre bersinar dengan cahaya pucat, membuatnya terlihat lebih misterius dan aneh di bawah sinar bulan. Itu bersinar dengan cahaya keemasan sekali sebelumnya. Astaga, jutaan pedang energi muncul di udara. Mereka berkilau indah di bawah sinar bulan. Setelah beberapa saat, mereka membentuk formasi, membentuk naga panjang. Naga panjang itu mengitari Yu Zhenghai beberapa kali sebelum terbang menuju pohon di samping. Bang, 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 bang. Pedang energi menghantam pohon berturut-turut sebelum mereka terbang kembali ke sisi Yu Zhenghai sebelum menghilang. Setelah beberapa saat, berderak, pohon itu jatuh ke tanah. Batangnya diiris rapi menjadi potongan-potongan seperti kue yang digulung ke arah kaki Yu Sangrong dan Yu Zhenghai. Ukurannya sama, dan potongannya halus. Yu Zhenghai tersenyum dan berkata, faktanya, pedang tidak hanya mendominasi, tetapi juga mampu melakukan tindakan yang lebih baik seperti pedang. Yu Sangrong tidak peduli untuk menanggapi kata-kata ini. Sebagai gantinya, dia berkata, kakak senior sulung, tolong lihat lagi. Astaga, pedang panjang umur terbang ke langit.
10 meter. 100 meter. 1 kilometer. Pedang panjang umur terus naik, melewati ketinggian tempat Bai Yi berada. Bai Yi mengencangkan cengkeramannya di sekitar pedangnya dan mundur ke dalam bayang-bayang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pedang yang bersinar merah karena terkejut dan tidak percaya. Pedang terbang. Pedang panjang umur melepaskan pedang energi yang memenuhi langit malam. Mereka membentuk cincin tinggi di langit dan membaginya menjadi 12 area seperti jam, yang sangat menarik perhatian, sebelum mereka berbaris dan menembak kembali ke pedang panjang umur. Setelah itu, pedang panjang umur terbang kembali ke sarungnya. Bai Yi. Petik 2, Bai Yi selalu membanggakan keterampilan pedangnya. Namun, dia merasa kepercayaan diri dan harga dirinya telah mengalami pukulan setelah menyaksikan kontrol sempurna Yu Sangrong. Pada saat ini, tangannya yang mencengkeram pedangnya basah, dan pikirannya dipenuhi dengan pemikiran yang kompleks. Bisakah kamu melakukan ini, kakak senior sulung? Yu Sangrong bertanya dengan sedikit sombong. Yu Zhenghai berkata, itu hanya menerbangkan pedang ke ketinggian yang lebih tinggi. Ini tidak terlalu berguna, saya hanya bisa berjalan ke arah lawan saya dan membunuhnya dengan serangan. Tentu saja, ini berguna. Astaga, begitu suara Yu Sangrong jatuh, pedang panjang umur terbang keluar dari sarungnya lagi, melepaskan pedang energi yang tak terhitung jumlahnya ke arah tempat Bai Yi bersembunyi. Kemudian, sebuah suara yang membawa sedikit ejekan terdengar di udara. Teman, apakah kamu sudah cukup melihat? Seasteriste, aku ketahuan. Bai Yi buru-buru mengacungkan pedangnya. Bang, bang, bang. Bai Yi mengirim pedang energi terbang kembali saat dia terbang sampai dia melihat ke bawah pada keduanya. Kemudian, dia berkata, aku tidak bermaksud menyinggung kalian berdua. Aku hanya lewat pamitan. Bai Yi tahu dia tidak bisa membunuh keduanya. Jika dia mencoba, orang yang akan dibunuh adalah dia. Karena itu, dia ingin mundur secepat mungkin. Tepat ketika dia berbalik untuk pergi, pedang energi yang membelah surga melesat dari samping. Yu Zhenghai memegang pedangnya dengan kedua tangan dan melepaskan pedang energi sepanjang 1000 meter. Bai Yi mengerutkan kening saat dia menangkis secara horizontal dengan pedangnya. Ledakan. Bai Yi melintas ke belakang. Tabrakan itu menyebabkan darah dan ki-nya bergejolak, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Yu Zhenghai tersenyum dan berkata, hasilnya sama. Yu Sangrong juga tersenyum dan berkata, kultivasi orang ini tidak buruk, dan dia tampaknya ahli dengan pedang. Mengapa kita tidak menguji kemampuan kita padanya? Baik, keduanya terbang bersamaan. Setelah melihat ini, Bai Yi melompat ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Astaga, astaga, astaga. Bai Yi melemparkan teknik agungnya berulang kali tanpa berpikir dan menghilang ke cakrawala hanya dalam sekejap mata. Yu Sangrong dan Yu Zhenghai tertegun sejenak sebelum mereka saling memandang. Kenapa dia begitu takut? Dia mungkin takut dengan pedang energiku, jawab Yu Zhenghai dengan wajah datar. Petik 2, Bai Yi akhirnya mendarat di hutan kecil yang jauh dari kota Xiangyang. Setelah dia tenang, dia melihat ke arah kediaman Zhao dan bergumam pada dirinya sendiri, saya harus menyelesaikan misi yang diberikan Yang Mulia kepada saya apapun yang terjadi. Dia pikir dia terlalu sial untuk bertemu dengan dua ahli langsung. Bukan gayanya untuk meninggalkan misi yang belum selesai, itu bukan sesuatu yang bisa dia terima. Bai Yi belajar dari kesalahannya. Kali ini, dia bertekad untuk pergi tanpa ragu-ragu begitu dia bertemu dengan seorang ahli. Bai Yi berangkat lagi. Dalam waktu kurang dari 15 menit, dia tiba di kediaman Zhao dan mendekat dari barat laut. Secara umum, arah tenggara adalah tempat tinggal para jagoan besar. Lebih aman untuk mendekati dari arah barat laut. Sisi ini umumnya merupakan tempat tinggal para pembantu dengan status rendah. Namun sayangnya, dia menemukan beberapa halaman di barat laut tidak berpenghuni sehingga dia hanya bisa menuju ke selatan. Dia menahan auranya dan menahan napas, mengubah dirinya menjadi benda mati. Dalam kegelapan, dia melihat Qiyongqi besar tergeletak di tanah, tidur. Qiyongqi. Dia secara naluriah mundur. Indra Qiyongqi sangat tajam, dan sangat sulit untuk dibunuh. Bahkan jika dia berhasil membunuhnya, itu pasti akan mengingatkan para ahli di keluarga Zhao dan merenggut nyawanya. Meninggalkan. Dia dengan tegas mengubah arah. Dia bergegas ke sisi lain villa. Tepat ketika dia mendarat, dia mendengar suara. Ketika dia menoleh, dia melihat Wizard yang diselimuti ki keberuntungan. Wizard menatapnya dengan matanya yang besar dan berdiri dengan rasa ingin tahu. Sedikit, Wizard. Ketika Bai Yi mundur, dia tersandung karena terkejut dan gugup. Pada saat ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti ahli pedang.
Bab 1330, saya dari Paviliun Langit Jahat di Domain Teratai Emas. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Bai Yi menggertakkan giginya sebelum dia mengetuk jari kakinya dan terbang, tampak seringan burung layang-layang. Pakar, mereka semua ahli. Misi ini tidak mungkin untuk diselesaikan. Bai Yi hendak meninggalkan Zhao Residence ketika dia terbang melewati halaman terakhir. Dia memandangnya dengan santai, tidak menaruh harapan, ketika dia melihat seorang gadis kecil berjongkok di tanah dan bermain dengan sesuatu. Harapan melonjak ke dalam hati Bai Yi lagi. Kesempatan saya akhirnya di sini. Bai Yi berhenti di langit dan melihat ke bawah. Dia menghunus pedangnya diam-diam saat dia melihat gadis kecil itu. Gadis kecil itu bertepuk tangan pada saat ini sebelum menunjuk sesuatu di tanah dan berkata, "Terbang. Terbang, di mana apimu?" Karena kegelapan, Bai Yi tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depan gadis kecil tadi. Setelah mendengar kata-katanya, dia melihat lebih dekat dan melihat seekor burung kecil berwarna merah menyala mengepakkan sayapnya dan perlahan naik ke udara. Bai Yi ingin bergerak cepat, tapi melihat makhluk kecil itu agak aneh, dia terus mengamati sejenak. Makhluk gemuk itu menyerupai ayam gemuk. Ketika terbang ke ketinggian atap, ia berkicau. Gadis itu berkata, tidak repot-repot menyembunyikan ketidakpuasannya, kamu benar-benar bodoh. Kamu masih tidak bisa menyemburkan api. Dia duduk dan meletakkan sikunya di atas kakinya sebelum meletakkan dagunya di tangannya. Kemudian, dia bergumam, kapan kamu akan sekuat ibumu? Dia sangat keren. Astaga, pada saat ini, ayam di udara tiba-tiba menembakkan bola api ke arah gadis kecil itu. Pada saat yang sama, api mulai menyelimuti tubuhnya. Gadis itu dengan mudah meluncurkan bola apinya sendiri dan melawan api yang sebenarnya dengan api karmanya. Kemudian, dia berkata dengan gembira, kamu berhasil. Bai Yi tidak bodoh. Jika dia masih tidak tahu apa ayam gemuk itu saat ini, dia akan hidup dengan sia-sia. Phoenix Api Surgawi. Bai Yi dengan tegas menyarungkan pedangnya dan menggunakan teknik besarnya untuk pergi. Di halaman, Little Yuaner menatap Fire Phoenix kecil yang menyala dengan gembira. Dia berkata dengan penuh semangat, aku tidak membesarkanmu dengan energi Great Void-ku dengan sia-sia. Sedikit lagi, sedikit lebih besar. Astaga, Phoenix api kecil membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya, bersiap untuk menghembuskan bola api lagi. Suara mendesing. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com. Terima kasih. Itu menghembuskan gelombang udara panas sebagai gantinya. Dengan itu, api di tubuhnya segera padam. Mungkin, ia tercengang oleh perkembangan yang tak terduga ini. Ia lupa mengepakkan sayapnya dan jatuh ke tanah dengan plop. Yuaner kecil. Petik 2, petik 2. Untungnya, Phoenix api kecil tidak terbang terlalu tinggi sehingga tidak terluka. Selama waktu ini, di bawah pelatihan Yuan kecil, kontrol penerbangan dan nyala apinya telah meningkat pesat. Energi Great Void miliknya dari Great Void Seed, tentu saja, banyak membantu. Karena Bai Yi melarikan diri dengan tergesa-gesa, dia meninggalkan fluktuasi menit di belakang. Yuaner kecil yang mengolah slip kemurnian tertinggi memiliki indera yang sangat tajam sehingga dia segera merasakan sedikit fluktuasi. Dia melihat ke langit dan bertanya, siapa itu? Namun, langit kosong. Dia bergidik. Kemudian, dia terbang menuju Fire Phoenix kecil sebelum meraihnya dan terus terbang menuju halaman Cons. Aku tidak mau tidur sendirian. Di istana kerajaan. Kaisar Qin besar, yang masih berendam di bak obat, hampir kehilangan kesabaran. Dia bingung dan marah. Selama 2 hari terakhir, dia telah menggunakan hampir semua rumput kehidupan mistik yang dia peroleh di tanah tidak dikenal, tetapi dia bahkan tidak memulihkan satu bagan kelahiran. Gao Cheng. Gao Cheng berjalan dengan gemetar. Yang mulia. Di mana Bai Yi sekarang? Jenderal Bai berjanji untuk menyelesaikan misi hari ini jadi dia akan segera tiba, jawab Gao Cheng sambil melirik bulan di luar. Istana itu sunyi senyap, membuat orang merasa tidak nyaman. Sekitar 1 jam kemudian, Bai Yu bergegas dari jauh dan tiba di pintu masuk istana tanpa halangan. Dia berkata, saya di sini untuk melihat Yang Mulia. Sebelum penjaga yang bertugas mengumumkan kedatangan Bai Yi, sebuah suara terdengar dari dalam. Biarkan dia masuk. Karena identitas Bai Yi istimewa, ini hanya tindakan ala kadarnya. Faktanya, baik penjaga dan ahli di aula akan memberinya akses tanpa keributan. Bai Yi berjalan di sepanjang koridor dan melewati beberapa aula sebelum akhirnya dia melihat Gao Cheng.
Gao Cheng mengerutkan kening ketika dia melihat Bai Yi datang dengan tangan kosong. Dia bertanya, di mana kepala-kepala itu? Bai Yi berlutut dan menangkupkan tinjunya sebelum dia berkata, sialan. Saya gagal menyelesaikan misi. Kediaman Zhao memiliki terlalu banyak ahli, dan aku bukan tandingan mereka. Astaga, tetesan air menguap dari tubuh Kaisar Gridkin saat dia keluar dari bak mandi. Setelah meraih jubahnya, dia muncul di depan Bai Yi. Dia menatap Bai Yi dengan mata terbakar saat dia bertanya, bahkan kamu bukan tandingan mereka. Bai Yi bersujud saat dia berkata, Yang Mulia, tolong maafkan saya. Kaisar melambaikan lengan bajunya. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Terima kasih, Yang Mulia. Bai Yi buru-buru berkata. Pimpin pasukan ke Evil Sky Pavilion di domain teratai emas. Jika Anda gagal, Anda tidak harus kembali, kata Kaisar. Iya, Yang Mulia, kata Bai Yi sebelum dia pergi. Setelah Bai Yi pergi, Gao Cheng berkata, Yang Mulia, saya khawatir Jenderal Bai tidak setia. Dia tidak akan tidak setia, kata Kaisar. Gao Cheng menundukkan kepalanya dan berkata, jika Yang Mulia berkata begitu, maka itu pasti masalahnya. Bawakan aku jantung kehidupan yang telah aku selamatkan dan aktifkan formasi spasial di Aula Ketenangan Mistik, kata Kaisar. Hati Gao Cheng tersentak mendengar kata-kata ini. Kaisar Qin besar bermaksud untuk secara paksa mengaktifkan bagan kelahiran baru. Secara alami, dia tidak berani memiliki pendapat apapun. Dia hanya berkata, mengerti. 3 hari kemudian, di kediaman Zhao, pagi itu sangat damai. Lu Zhou membuka matanya dan melihat istana kelahirannya. Permukaannya halus dan bersinar dengan 14 lampu berbeda. Selesai. 3 hari di bawah pengaruh pilar ketidakkekalan setara dengan 300 hari. Lu Zhou menarik pilar ketidakkekalan dan mengembalikan kecepatan sirkulasi ke normal. Dia bisa merasakan kekuatan yang melonjak di lautan kidantiannya. Dia merasa seolah-olah tubuhnya memiliki kekuatan yang tak terukur saat ini. Kultivasinya jelas meningkat pesat. Pada saat ini, suara Zhao Yu terdengar dari luar. Zhao Yu meminta audiensi dengan Pak Tua. Sedikit kecemasan terdengar dalam suara Zhao Yu. Lu Zhou berjalan keluar dan melihat ekspresi cemas di wajah Zhao Yu jadi dia bertanya, ada apa? Zhao Yu sangat gembira saat melihat Lu Zhou. Ibuku sudah bangun. Lu Zhou mengangguk. Memimpin. Zhao Yu dengan cepat membawa Lu Zhou ke halaman lain. Ketika Lu Zhou memasuki ruangan, dia melihat Nyonya Qi yang kuyu. Matanya tak bernyawa, dan auranya lemah. Zhao Yu pindah untuk berdiri di samping ibunya dan berkata dengan suara rendah, Ibu, dia adalah orang yang menyelamatkanmu. Nyonya Qi mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepalanya untuk melihat Lu Zhou. Awalnya, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya sebelum dengan cepat digantikan oleh ekspresi kompleks. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya sebelum berkata, terima kasih banyak, dermawan. Lu Zhou mengamati wajah dan kulitnya dan menganggapnya normal. Dia baru saja bangun setelah sekian lama sehingga tidak mungkin baginya untuk segera kembali ke kesehatan merah jambu. Lu Zhou telah memperhatikan reaksi Nyonya Qi sebelumnya, jadi dia bertanya, apakah Anda mengenal saya? Nyonya Qi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, saya salah. Saya minta maaf. Kau terlihat lebih muda darinya. Apakah dia berbicara tentang Ji Tiandao? Lu Zhou dengan tenang bertanya, siapa dia? Nyonya Qi menghela nafas dan berkata, kami bertemu secara kebetulan dan tidak terlalu akrab. Nyonya Qi terbatuk sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Zhao Yu buru-buru memberinya semangkuk obat. Bu, ini untuk memperkuat tubuh dan vitalitasmu. Ini ditentukan oleh Tuan Tua. Petik 2. Nyonya Qi mengangguk dan menyesapnya. Pada saat ini, Lu Zhou tiba-tiba berkata, saya dari Paviliun Langit Jahat di domain teratai emas. Menabrak. Begitu Nyonya Qi mendengar kata-kata ini, mangkuk di tangannya tergelincir dan jatuh ke tanah.